Kan gue sekarang udah jadi manajer, gue udah jadi supervisor gitu. Gue udah punya anak buah, berarti gue bisa nyuruh-nyuruh mereka gitu kan. Halo semuanya, balik lagi ke channel ini bareng aku Om Figur. Nah, di video kemarin kan aku sudah ngebahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer pemula gitu. Dan semoga video yang kemarin ini bermanfaat dan ini part 2-nya gitu, yaitu masih sama topiknya seputar kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer pemula. Oke, langsung kita mulai. Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh seorang manajer pemula adalah biasanya mereka menganggap bahwa semua tim membernya itu memiliki skill set, memiliki kapabilitas atau kemampuan, dan memiliki motivasi yang sama dengan dia. Jadi manajer-manajer ini memperlakukan anak buahnya atau tim membernya itu sama seperti memperlakukan dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan ada manajer-manajer yang tipenya sangat workaholic ya gitu. Dan mereka memang seneng gitu kan, misalkan, oh aku nggak keberatan kerja 12 jam, 15 jam sehari because I really love my job, I enjoy my job, dan I don't mind gitu. Nah, tapi nggak semua tim membersnya itu sebetulnya kayak gitu. Kalian perlu memahami apa yang menjadi motivasi tim member kalian masing-masing dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka gitu. Misalnya nih, bisa jadi tim membernya itu motivasinya itu adalah ya aku sih nggak terlalu ambisius, kerja juga nggak mau yang gimana banget, selama aku masih bisa pulang tepat waktu, bisa ketemu sama keluarga aku, ya udah aku maunya di sini aja gitu. Ada tim member yang seperti itu. Tentunya kalau memang pekerjaannya bagus dan dia prefernya adalah untuk gitu-gitu aja, ya kalau bisa difasilitasi harus difasilitasi menurut aku, karena nggak bisa semua orang itu disamakan gitu. Semua orang tuh pasti punya stylenya sendiri, punya cara pikirnya sendiri, sehingga untuk memaksimalkan potensi dari tim member kalian, ya kalian harus pahami satu-satu. Dengan kalian paham ini, harapan aku adalah kalian bisa menyesuaikan your management style according to each of your team members gitu. Jadi memang harus tailored, harus customize gitu. Nah, terus kesalahan lain yang cukup umum dilakukan itu adalah untuk manajer baru, terutama yang sebelumnya mereka dari staff ya, yang mereka ngerjain sendiri, itu biasanya they are having a hard time to let go of their things gitu. Aku pun juga dulu kayak gitu, karena sebelum aku punya tim, ya semuanya aku yang kerjain sendiri. Jadi ketika pertama kali aku punya tim member, itu it felt so hard for me to actually let go of my projects and then ask my team members to manage it themselves, and then like ya udahlah aku percayain project ini buat kamu, I trust that you will do well gitu. Awal-awal susah banget karena kayak well this used to be my baby gitu, kayak I was the one initiating it and then like now I have to let it go and then like ask them to actually manage it for me. Itu susah sih, tapi ya harus dilakukan gitu loh, karena tugasnya manajer itu adalah untuk mengembangkan anak buahnya juga gitu loh. Kalau kamu nggak pernah ngasih kesempatan anak buah kamu untuk berkembang, berpikir, dan melakukan kesalahan, belajar dari kesalahan itu, dan kamu masih pegang semuanya ini sendiri and you are being too micromanaging, ya itu satu, kaliannya sendiri juga pasti bakalan sibuk terus gitu, loadnya malah makin meningkat, dan dua, anak buah kalian atau tim member kalian juga nggak berkembang gitu. Jadi it's a lose-lose situation for both parties. So my advice to you guys is just try to let go of some things yang memang perlu di let go gitu. Nah, ini juga ada lagi kesalahan lain yang sering dilakukan, yaitu sindrom manajer baru itu biasanya adalah, kan gue sekarang udah jadi manajer, gue udah jadi supervisor gitu, gue udah punya anak buah, berarti gue bisa nyuruh-nyuruh mereka gitu kan. Nah, itu harus dihindari juga gitu, karena jangan sampai kalian jadi bos yang semena-mena atau manajer yang semena-mena, yang cuma bisa nyuruh-nyuruh, tapi nggak pernah ngasih clear konteks kenapa harus mengerjakan sesuatu. Nah, kenapa konteks ini penting banget? Karena sebagai manajer kalian juga nggak mau dong punya anak buah atau punya team member yang bisanya cuma yes sir gitu kan, nggak mau juga gitu kan. Kalian pingin punya team member yang juga bisa berpikir, bisa berkontribusi, dan bisa mandiri juga gitu kan. Dan believe me, ketika kalian punya team member yang mandiri dan bisa berpikir sendiri dan bisa berkontribusi sendiri, itu akan jauh lebih mempermudah pekerjaan kalian sebagai seorang manajer juga sih gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu kasih konteks, selalu kasih informasi why they need to do certain things gitu. It's very important.
supaya merekanya juga bisa memahami cara berpikir kita gitu sebagai seorang manajer, dan jadinya nanti cara mikirnya lebih insting juga, dan kalian juga pasti akan lebih bisa bekerja sama dengan baik dan akan semakin berkurang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka juga. Nah, yang terakhir yang bisa aku share soal kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer pemula adalah not leading by example. Misalkan, kalau kalian bilang ke tim member kalian bahwa kok lu masuknya kayak telat terus sih, ini kayak dalam sebulan ini lu udah telat 5 kali nih gitu. Harusnya kan masuknya jam 8 pagi gitu, tapi lu datang kayak jam 8.15, jam 8.30. Nah, ketika kalian misalkan mengeluarkan statement itu, tapi kaliannya sendiri juga sebetulnya tidak disiplin juga dalam misalkan jam masuk kantornya, kalian bisa datangnya jam 9, jam setengah 10, ya of course, tentu aja pasti tim member kalian juga, ini apaan sih manajer gue gitu kan, nyuruh-nyuruh gue masuk tepat waktu, lu nya sendiri juga datangnya juga sering telat gitu kan. Jadi kalau kalian ingin tim member kalian melakukan sesuatu, maka kalian juga harus menunjukkan konsistensi dan memberikan contoh yang baik juga gitu. Karena ketika tim member kalian melihat kebiasaan-kebiasaan jelek kalian dan you can actually get away with it, mereka juga akan secara sadar dan gak sadar kali ya akan coba ngikutin itu juga sih gitu. Jadi make sure bahwa kalian juga menunjukkan contoh-contoh yang baik buat tim member kalian gitu. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer pemula, termasuk aku juga gitu. Jadi aku juga masih belajar sampai sekarang ini, dan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, baik yang aku lakukan maupun yang aku lihat. Dan semoga dari kesalahan-kesalahan yang udah aku sebutkan ini, teman-teman jadi bisa belajar dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk ngasih inspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai belajar manage orang. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, saran, komentar, langsung aja ditulis di kolom komentarnya. Nanti aku akan berusaha jawab. Dan kalau memang terlalu panjang jawabannya, nanti aku bisa buat video baru yang ngebahas soal pertanyaan teman-teman. Gitu aja dari aku. Thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. Stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Thank you guys. Bye.